warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan video dari Pak Guru pada hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Pak Guru harapkan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sesuai dengan di belakang Pak Guru ini sudah terdapat judul materi pada hari ini. Pak Guru akan menyampaikan melalui video pembelajaran ini, yaitu materi Ayo Membayar Zakat. Nah, apa yang harus kita bahas hari ini? Kita lihat di slide yang berikutnya. Oke. Next. Nah, di sini kalian bisa melihat kosong. Yang pertama ada KD. KD-nya sama dengan minggu yang lalu, dan untuk IPK kalian baca. Nah, yang terpenting hari ini tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama Pak Guru akan menyampaikan bahwasanya kalian harus bisa menganalisis golongan-golongan mustahik zakat itu dengan baik. Kemudian kalian harus bisa merumuskan perilaku yang mencerminkan hikmah zakat. Nah, untuk sub materi pada pagi hari ini ya. Untuk yang pertama ini di sebelah kanan atau kiri Pak Guru ini ada pengertian mustahik. Karena nanti akan bisa membahas apa itu mustahik, artinya dan lain sebagainya macamnya. Sub yang kedua yaitu membahas tentang golongan-golongan mustahik zakat. Nah, nanti ada berapa nanti kita akan pelajari melalui video yang akan tayang hari ini. Kemudian yang terakhir ada hikmah zakat. Langsung ya, untuk mempersingkat waktu kita menuju ke pembahasan yang pertama. Nah, kalian bisa sambil membaca di belakang Pak Guru ya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari mustahik. Nah, apa sih? Sebelum ke situ, Pak Guru ingin membahas dulu antara mustahik dan muzaki. Nah, ini ada dua hal yang mirip tapi berbeda artinya anak-anak ya. Untuk muzaki sendiri itu adalah orang yang mengeluarkan ya, orang yang membayar. Itu disebutnya muzaki. Nah, untuk orang yang menerima zakat itu namanya mustahik anak-anak ya. Orang yang menerima itu mustahik, orang yang memberi itu adalah muzaki. Golongan-golongan mustahik tadi. Baik, untuk yang pertama silahkan diperhatikan di belakang Pak Guru ya. Nah, ternyata ada berapa? Kalian sudah tahu, ternyata ada 8 golongan mustahik atau 8 penerima zakat ya. Yang pertama, nah lihat ini ada gambar apa ini. Nah, ini ada gambar seseorang yang sudah tua. Kira-kira ini namanya apa ya golongan yang pertama? Oke, Pak Guru tampilkan. Nah, golongan yang pertama ini adalah namanya fakir anak-anak ya. Fakir itu kalau pengertiannya Pak Guru sudah tuliskan, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, otomatis untuk kebutuhan hidup sehari-hari beliau-beliau ini tidak bisa mencukupinya. Nah, kalau kalian lihat di ilustrasi di foto ini ada seorang yang sudah tua, otomatis untuk bekerja beliau sudah tidak mampu, otomatis penghasilan juga beliau sudah tidak ada dan bergantung kepada belas kasihan orang lain. Nah, ini namanya fakir. Ini salah satu dari 8 golongan yang wajib untuk kita zakati, untuk kita berikan zakat. Nah, yang kedua apa sih ya kira-kira? Coba sambil memperhatikan slide dari Pak Guru ya. Nah, yang kedua ini ada rumah. Itu apa ya? Nah, ternyata yang kedua adalah miskin. Nah, berbeda dengan fakir tadi. Kalau fakir itu kerja sudah tidak bisa, penghasilan tidak dapat. Kalau miskin ini bekerja, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak cukup anak-anak. Nah, ini juga salah satu golongan orang yang wajib kita zakati, orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yang ketiga anak-anak ya, apa ya? Ada gambar beras di situ. Kemudian ada orang bertransaksi apa ya? Nah, ini adalah golongan yang ketiga. Ini namanya amil anak-anak. Amil ini adalah orang yang tugasnya mengumpulkan zakat dari kalian. Biasanya orang-orang itu ada di masjid. Kalau di sekolah Bapak Ibu guru yang mengumpulkan zakat kamu, dan orang yang membagikan zakat kepada golongan-golongan yang berhak tadi. Itu namanya amil. Nah, amil ini itu juga berhak untuk menerima zakat. Selanjutnya
Siapa ya? Siapa lagi ya? Kita lihat. Oh, waduh, ini ada fotonya Pak Guru. Coba kalau menggaya seperti ini sama tidak? Oke, ternyata nggak sama. Ya, memang beda orang. Nah, ini Pak Guru, kita nggak bahas siapa yang ada di foto ini, tapi Pak Guru akan membahas eh, yang keempat ya, golongan orang yang boleh atau golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini disebut mu'alaf anak-anak ya. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam ya, yang aslinya adalah orang non muslim masuk ke dalam agama Islam ya. Next, selanjutnya orang-orang yang berhak menerima zakat ada yang namanya rikab. Nah, rikab ini adalah budak yang sudah dibebaskan, rikab ya. Kemudian golongan yang selanjutnya ada, wah ini ada anak atau orang ini yang kakinya terjerat ini. Terjerat apa itu, ada tulisannya hutang. Namanya gorim. Gorim itu adalah orang yang berhutang, orang yang belum mampu melunasi hutangnya, berhak menerima zakat. Selanjutnya yang selanjutnya, oh ini ada gambar unta anak. Kira-kira apa ya kamu dibahas ini? Selanjutnya apa ya? Siapa ya, golongan siapa ya orang berhak menerima zakat ini? Nah, sabilillah. Sabilillah itulah orang yang berjuang di jalan Allah anak-anak ya. Terus selanjutnya siapa yang berhak menerima zakat lagi Pak? Ini adalah yang ke-8. Siapa itu? Ada orang bawa sepatu, kira-kira ngapain? Jalan atau ngapain itu? Nah, ini namanya Ibnu Sabil, orang yang sedang melaksanakan perjalanan baik, atau kita bisa sebut sebagai orang yang musafir, perjalanannya harus yang baik. Yang terakhir ini adalah hikmah atau manfaat dari zakat. Apa saja sih? Nah, itu ada 5, silahkan dibaca. Yang pertama ya, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Kemudian mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama ya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur, tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta yang dipunyai ini adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib hukumnya untuk kita saling berbagi ketika kita memiliki kelebihan lewat yang namanya zakat ini. Nah, anak-anak, sekian dulu ini penjelasan singkat dari Pak Guru. Pembelajaran bisa dilanjutkan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, baik sengaja atau tidak ya. Sekian Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.